Tim nasional Indonesia berhasil menorehkan berbagai pencapaian positif di beberapa ajang bergengsi. Proyek naturalisasi Sintayong mulai menunjukkan progres yang signifikan. Nggak heran PSSI punya mimpi besar untuk membawa Indonesia bisa menembus 100 besar dunia. Berbagai proyek yang telah disusun berjalan cukup baik. Salah satunya adalah pembinaan usia muda dengan harapan bisa menelurkan bakat-bakat potensial. Para pemain juga dimanjakan dengan fasilitas mewah dari training center di ibu kota Nusantara. Cetak Gol coba merangkum rencana gila timnas Indonesia menembus 100 besar FIFA sebagai berikut. Proyek naturalisasi yang mulai membuahkan hasil. Tim nasional Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak memanggil para pemain keturunannya. Cara ini dilakukan Sintayong untuk menutupi banyak kekurangan. Akan tetapi proyek tersebut banyak dikecam oleh berbagai pundit maupun pelatih. Termasuk Fahri Husaini yang menyebut kalau PSSI sudah kehilangan harga dirinya. Pada saat itu dia mengatakan Federasi Sepak Bola Indonesia sudah menyia-nyiakan bakat pemain lokal. Ex-pelatih Persela ini menilai PSSI hanya memprioritaskan para pemain keturunan. Padahal menurut Fahri, pemain lokal juga bisa bersaing apabila diasah dari usia muda. Proyek naturalisasi Sintayong juga sempat disorot oleh Edi Rahmayadi. Mantan ketua PSSI ini menyebut jika proyek tersebut kurang begitu efektif. Edi Rahmayadi menyarankan PSSI seharusnya memfasilitasi bakat pemain muda. Akmal Marhali baru-baru ini juga mengkritik banyaknya pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Dia mengejek Indonesia sudah seperti skuad Hindia Belanda. Akmal menyoroti melimpahnya pemain keturunan Belanda di tim nasional Indonesia. Dia mempertanyakan apakah kebijakan ini murni karena keinginan pemain atau hanyalah bisnis semata. Di sisi lain, Sintayong langsung memberikan tanggapan atas kritikan yang ditunjukkannya. Pelatih 53 tahun ini bilang kalau pemain naturalisasi nggak layak disebut sebagai pemain asing. Pasalnya mereka masih punya darah keturunan yang berasal dari orang tuanya. Meskipun mendapatkan kritikan, nyatanya proyek naturalisasi ini mulai membuahkan hasil yang bagus. Pasukan Garuda sukses mencatatkan sejarah baru di perhelatan Piala Asia 2023. Para pemain naturalisasi dan keturunan bahkan menjadi tulang punggung dengan tampil cemerlang. Performa pemain seperti Justin Hubner, Sandy Walsh, Jordi Amat hingga Ivar Jenner mampu menyihir penggemar. Padahal skuad tanah air banyak diremehkan menjelang kompetisi dimulai. Namun skuad Garuda punya nasib yang baik dengan lolos ke 16 besar dan mencetak sejarah baru. Sayangnya Indonesia gagal lolos ke perempat final setelah dikalahkan Australia dengan skor 4-0. Meskipun kalah, penampilan skuad Garuda mendapatkan pujian dari pundit Justinus Laksana. Coach Justin menyoroti permainan Indonesia menghadapi negara langganan Piala Dunia. Menurutnya, Indonesia sudah sangat berkembang dari segi permainan dan mentalitas. Hal itu dibuktikan di mana skuad Garuda bermain berani menghadapi Australia dan Jepang. Mencari pemain keturunan baru. Meskipun mengalami kemajuan, Sintayong masih belum puas dengan komposisi pemain-pemainnya. Sang pelatih mendatangkan sejumlah pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa, mulai dari Jay Itzes, Nathan Chuaon, Tom Haye hingga Ragnar Oratmangun. Kedatangan pemain ini tentunya menjadi kekuatan baru untuk skuad Garuda. Hal itu dibenarkan langsung oleh pelatih tim nasional Indonesia Sintayong. Dia bilang kalau wajah-wajah baru pasukan Garuda terlihat lebih sangar dan juga kuat. Menurut Sintayong, para pemain Eropa bisa bikin pemain lokal semakin berkembang. Selain nama-nama yang disebutkan, beberapa pemain lainnya juga masuk dalam radar bidikan. Salah satunya adalah Jens Reven yang saat ini bermain untuk Dordrecht U21. Rumor ini mencuat setelah sang pemain mengungkapkan keinginannya untuk membela tim nasional Indonesia. Reven berharap bisa mendapatkan pemanggilan dari sang pelatih Sintayong. Pemain 18 tahun ini diketahui sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam proyek naturalisasi. Dirinya punya darah keturunan dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta. Dilansir dari akun Football Talent Asia, Revan bisa menjadi salah satu pertimbangan timnas Indonesia. Pasalnya, sang pemain merupakan tipe penyerang versatile dan memiliki gerakan yang luar biasa. Sejauh ini, Revan sudah berhasil melesakkan 6 gol dari 16 laga di Liga Muda Belanda.
Selain Reven, ada Oli Romeni yang tengah diincar Sintayong. Penyerang 23 tahun ini merupakan salah satu pemain grade A yang kini berkarir di Eredivisie Belanda. Di musim lalu, Romeni tampil cukup subur dengan catatan 11 gol dari 33 pertandingan. Sang pemain disebut akan dinaturalisasi karena punya darah keturunan Indonesia. Diketahui sang ibunda sendiri berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Terbaru, beberapa pemain incaran lama Sintayong juga bakal diusahakan bisa berseragam timnas Indonesia. Mulai dari Messil Jers, Pascal Struijk hingga Kevin Dix. PSSI bakal mengusahakan penuh kemauan Sintayong dengan menawarkannya untuk berseragam timnas Indonesia. Apalagi ketiganya saat ini dilaporkan tengah tersingkir dari persaingan timnas Belanda. Membuat Indonesia disorot dunia. Keputusan Sintayong mengincar pemain keturunan membawa berkah luar biasa bagi tim nasional Indonesia. Padahal Muhadjir Effendi sempat menyebut proyek ini punya dampak yang buruk. Dia menilai hal itu bisa menyingkirkan bakat-bakat pemain lokal tanah air. Muhadjir juga nggak suka kalau PSSI terlalu sering menaturalisasi talenta pemain keturunan. Menurutnya, kebijakan ini hanya digunakan untuk jangka pendek saja. Agung Gumelar selaku mantan ketua PSSI menilai proyek naturalisasi boleh saja dilakukan oleh PSSI. Namun Gumelar mengatakan jika bakat-bakat lokal tanah air juga tetap dikembangkan. Komentar serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua PSSI yakni Zainuddin Amali. Dia berjanji naturalisasi nggak akan mematikan talenta asli Indonesia. Amali justru optimis kualitas pemain lokal akan semakin membaik apabila bersaing dengan pemain keturunan. Prediksi ini terbukti tepat dengan melihat performa skuad Garuda di Piala Asia 2023. Kombinasi pemain lokal dan keturunan menjadi kunci sukses tim nasional Indonesia untuk lolos ke 16 besar. Bahkan pemain-pemain kelahiran tanah air seperti Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri jadi sorotan media asing. Komentator Piala Asia 2023 bahkan menyebut asal-usul daerah kedua pemain ini. Saat itu Yaakob disorot positif karena berhasil cetak asis kelas dunia saat menghadapi Irak. Alhasil asis ini pun dinobatkan AFC sebagai asis terbaik di gelaran Piala Asia 2023. Asis tersebut bahkan mampu bersaing dengan bintang dunia seperti Sardar Azmoun. Selain itu, media lokal seperti ESPN juga menyoroti talenta-talenta kelahiran Indonesia seperti Marcelino Ferdinand. Media Amerika Serikat itu menyebut Marcelino sebagai talenta terbaik timnas Indonesia. Berikutnya, para pemain kelahiran tanah air juga disorot karena banyak yang berkarir di luar negeri. Mulai dari Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam hingga Marcelino Ferdinand. Pembinaan keras usia muda. Selain proyek naturalisasi, Sintayong juga nggak lupa untuk mengembangkan pemain muda Indonesia. PSSI pun mulai mengikuti standar dari sang pelatih. Hasilnya, rata-rata usia skuad senior timnas Indonesia menjadi semakin muda. Di Piala Asia 2023 yang lalu, rata-rata usia pemain skuad Garuda sekitar 22,5 tahun. Tim nasional Indonesia hanya diperkuat dua pemain berusia kepala tiga seperti Jordi Amat dan juga Mark Locke. Di kualifikasi Piala Dunia, usia rata-rata timnas Indonesia adalah 21 tahun. Yaakob Sayuri menjadi pemain paling tua yang bermain dengan usia 26 tahun di laga di GBK. Hebatnya, Sintayong secara berani menurunkan pemain-pemain di bawah usia 20 tahun ke senior. Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand sudah menjadi andalan dengan rata-rata usia 19 tahun. Sintayong mengaku senang bisa memberikan kesempatan bermain untuk pemain muda. Coach Shin menyebut kalau pekerjaan melatih tim nasional kelompok sangatlah melelahkan. Namun dia nggak ingin berhenti dan tetap mengembangkan sepak bola Indonesia. Alhasil kualitas pemain timnas Indonesia di setiap generasi dinilai bisa semakin bagus. Selain membina pemain muda, Sintayong juga menularkan ilmu kepelatihannya ke pelatih lokal. Nova Arianto menjadi salah satu murid Coach Sintayong yang punya potensi menjadi pelatih hebat. Pria berkepala pelontos ini pernah menjadi asisten pelatih Sintayong di tim nasional U23 dan timnas senior. PSSI lalu memberikan amanat baru kepada Nova dengan melatih timnas U16. Mantan pemain Persib Bandung ini berjanji akan menunaikan tugasnya dengan sangat baik. Nova Arianto bakal memperbaiki kualitas dan bibit-bibit lokal timnas Indonesia.
dirinya langsung membuktikan janjinya dengan menggunakan metode pelatihan yang galak. Hasilnya, semua punggawa skuad Garuda langsung segan dengan sosok Nova Arianto. Mode galak dan disiplin ini dipelajari Nova dari sosok Sintayong saat melatih timnas Indonesia. Selain itu, pemain keturunan juga diberikan kesempatan untuk membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Padahal sebelum era Sintayong, PSSI hanya fokus mencari bakat-bakat lokal. Di Piala Dunia U17, skuad Garuda juga memanggil beberapa pemain keturunan Indonesia, mulai dari Jidabin, Mauri Ananda Yves, Amar Berkik, Chow Yun Damanik, hingga Welber Halim Jardim. Target tinggi menembus 100 besar FIFA. Dengan berbagai rencana yang sudah dicanangkan, PSSI pun memasang target yang sangat tinggi. Erick Thohir berhasrat bisa membawa timnas Indonesia menembus ranking 100 besar FIFA. Ketua PSSI ini sadar betul kalau target tersebut memang gak mudah untuk digapai. Namun Erick Thohir ingin membuktikan kalau sebuah proses nggak akan mengkhianati hasil. Pria kelahiran Jakarta ini mengaku siap untuk mendukung seluruh rencana dari sang pelatih Sintayong. Nampaknya target besar PSSI ini perlahan-lahan mulai terlihat jelas. Erick Thohir berhasil menaikkan Indonesia 7 peringkat sekaligus. Sebelumnya, skuad Garuda sendiri hanya menempati urutan ke-149. Pada bulan Januari, skuad Garuda berhasil naik ke peringkat 142 dengan koleksi 1072,66 poin. Ini menjadi peringkat Indonesia yang terbaik dalam 13 tahun terakhir. Erick Thohir menyambut positif dengan peningkatan peringkat Indonesia yang signifikan. Dia bakal berusaha keras untuk mencapai target membawa Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA. Benar saja, Indonesia kembali naik peringkat dan kini berada di urutan ke-138. Sebagai informasi, Indonesia sendiri punya rata-rata posisi 132 sejak ranking FIFA dibuat pada tahun 1992. Posisi tertinggi Indonesia saat itu adalah berada di ranking 76 pada tahun 1998. Gak cuma itu, PSSI juga tengah menyusun berbagai proyek strategis di ibu kota Nusantara. Salah satunya adalah dengan membangun training center berstandar FIFA di Kalimantan Timur. Di bulan Januari lalu, Erick Thohir bersama Presiden Joko Widodo meninjau lokasi tersebut. Presiden menargetkan pembangunan training center ini akan rampung pada bulan Mei mendatang. Training center ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas prestasi sepak bola. Para pemain dinilai bisa berkembang pesat dengan fasilitas bertaraf internasional. Indonesia sendiri mendapatkan dana hibah dari FIFA Forward senilai 5,6 juta US dollar atau 90 miliar rupiah. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikannya. Dalam kesempatan yang sama, Indra Syafri juga terkejut dengan fasilitas yang ada di training center IKN. Ex-pelatih Bali United itu mengatakan jika ini merupakan langkah yang luar biasa. Itulah ulasan rencana gila timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis kalau skuad Garuda bisa terbang tinggi dan mencapai target besar tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.